Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri Dian Febrianti dan ditemani oleh teman saya yaitu Safa Alvita. Di sini kami akan mempresentasikan intervensi terapi Al-Quran dalam menangani anak dengan gangguan emosi dan perilaku atau tunalaras. Nah, di sini kami akan membahas 3 konten. Yang pertama itu mengenal tunalaras. Itu ada definisi, ada penyebab, dan juga karakteristiknya bagaimana. Kemudian yang kedua, itu ada alternatif dan solusi penyembuhan tunalaras. Di sini kami mengambil ada token ekonomi, ada role playing, terus juga yang terakhir itu terapi Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada metode intervensi terapi Al-Quran. Nah, di situ ada manfaat terapi Al-Quran, terus juga metode terapi Al-Quran untuk menangani anak tunalaras, kemudian ada kelemahan dan kelebihan, dan yang terakhir itu ada rekomendasi. Pertama, kita akan mengenal apa sih tunalaras itu. Nah, tunalaras itu seperti yang tertera di slide kali ini itu gangguan emosi atau perilaku merupakan kecacatan yang ditandai dengan perilaku atau emosi yang dianggap dalam program sekolah sangat berbeda dari usia, budaya, atau norma etis yang sesuai. Itu dari Anderson tahun 2012. Nah, tunalaras itu merupakan salah satu dari beberapa karakteristik individu berkebutuhan khusus. Nah, tunalaras itu merupakan individu yang memiliki hambatan dalam mengontrol emosi dan perilaku, sehingga menghambat dia untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, dalam dunia internasional itu, tunalaras itu bisa disebut dengan children with behavioral, emotional, and social disorder. Nah, itu ada berdasarkan Koalisi Nasional Mental Health dan Special Education. Nah, tunalaras itu merupakan gangguan emosional atau perilaku menunjuk pada karakteristik gangguan respon perilaku atau emosi di sekolah yang berbeda pada anak seusianya. Kemudian yang kedua itu gangguan emosi dan perilaku dapat berdampingan dengan gangguan lain. Kemudian yang ketiga itu ada kategori ini mungkin untuk mencakup anak-anak dengan gangguan skizofrenia, gangguan afeksi, dan gangguan anxiety yang mempengaruhi kinerja pendidikan. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab tunalaras. Yang pertama itu biological disorder dan disease. Nah, faktor biologis itu mempengaruhi emosi dan perilaku melalui genetis, neurologik atau biokimia atau kombinasi dari ketiganya. Nah, bisa jadi dari paparan alkohol di masa kehamilan. Nah, itu dapat menyebabkan gangguan emosi atau perilaku pada anaknya nanti. Nah, menurut beberapa ahli, itu gangguan tingkah laku dan respon emosional, seseorang dapat dipengaruhi oleh disfungsi kelenjar endokrin. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab kejahatan. Apabila fungsi kelenjar ini terganggu, maka perkembangan fisik akan terganggu dan berpengaruh pada perkembangan otaknya. Nah, makanya kondisi fisik ini dapat berupa kelainan yang menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, selain itu juga adanya sikap atau perlakuan negatif dari lingkungan masyarakat. Nah, itu dapat menimbulkan rasa rendah diri, rasa tidak mampu, mudah putus asa, merasa tidak berguna, dan memperlihatkan perilaku agresif. Nah, kemudian ada yang kedua itu faktor keluarga. Nah, keluarga itu sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian si anak. Nah, keluarga itu merupakan peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak. Nah, anak tentunya mendapatkan pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial di lingkungan keluarga.
Nah, apabila keluarga tidak dapat memenuhi semua itu, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku anak tentunya. Nah, misalnya pada masalah lingkungan keluarga itu bisa jadi disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, karena kurangnya perhatian tersebut, anak mencari kasih sayang di luar rumah dengan cara mencari kawan-kawan yang senasib dengan dia. Kemudian ada faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini anak yang menunjukkan gangguan ketika dia memasuki dunia sekolah akan menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Sangat tergantung pada sejauh mana anak mengelola kelas. Nah, gangguan emosi atau perilaku itu dapat distimulasi oleh perilaku guru yang otoriter. Nah, bisa jadi anaknya itu merasa tertekan dan takut mengikuti pelajaran tersebut. Nah, sehingga anak memilih untuk membolos, atau juga karena sikap guru yang terlalu membebaskan anak didiknya, atau membiarkan anak didiknya itu tidak disiplin, sehingga anak melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir itu ada faktor budaya. Nah, nilai-nilai dan standar perilaku terkomunikasikan pada anak melalui bermacam kondisi budaya, tuntutan, larangan, dan model. Nah, beberapa hal spesifik dari budaya mempengaruhi cara berpikirnya. Contoh tingkat kekerasan yang terjadi di media, di sosial media, dan pengaruh gambar. Nah, teman sebaya menjadi bagian penting dari faktor budaya itu. Kemudian ada karakteristik kenalaras. Nah, di sini ada 12 karakteristik. Nah, anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik. Yang pertama itu sikap yang menunjukkan perilaku kekerasan kepada orang lain atau pembahasan yang sama. Kemudian yang kedua itu menunjukkan kecenderungan ingin memerintah di atas orang lain, kemudian membuat mereka itu takut. Yang ketiga, melecehkan orang lain secara fisik. Kemudian yang keempat, mereka selalu menyalahkan dan ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Yang kelima itu tidak memperdulikan properti atau barang milik orang lain. Kemudian yang keenam, tidak peduli dengan orang lain apakah dia itu menderita atau tidak. Kemudian yang ketujuh, mengabaikan perasaan orang lain dan menunjukkan sikap apatis. Kemudian yang kedelapan, itu cenderung untuk membawa cerita tentang teman-teman mereka dan juga untuk menyalahkan orang lain. Yang kesembilan itu sulit untuk memperoleh pembelajaran. Yang ke-10, tidak dapat memiliki teman yang banyak dan hubungan sosial yang tidak terlalu baik. Kemudian 11, perilaku dan sikap yang tidak wajar. Kemudian yang 12 itu kecenderungan penampilan terlihat tidak bahagia dan tidak sopan. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Safa Alpita. Silahkan. Ya, selanjutnya ada berbagai macam alternatif ya untuk penyembuhan anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini. Nah, yang pertama itu ada biomedis, yang kedua pendekatan psikodinamik, yang ketiga pendekatan perilaku, bisa juga menggunakan pendekatan pendidikan, serta pendekatan ekologi. Tapi karena ini merupakan gangguan yang berkaitan dengan perilaku ya, jadi alangkah lebih mudahnya ketika kita juga menggunakan pendekatan perilaku kayak gitu. Nah, contoh pendekatan perilaku ini ada token ekonomi. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa
perilaku agresif ini kan salah satu ciri dari anak tunalaras. Nah, perilaku agresif pada anak usia sekolah, terutama pada anak tunalaras itu dapat diturunkan dengan token ekonomi. Gitu. Terus juga yang kedua ada role playing. Role playing juga efektif dalam menurunkan perilaku agresif pada anak tunalaras kayak gitu, yang menampilkan perilaku seperti berkata kasar, terus juga menunjukkan sikap-sikap agresif seperti memukul dan lain-lain. Terus bisa di next. Nah, selanjutnya sebelumnya ya. Nah, ya, yang ketiga itu ada terapi Al-Qur'an. Next. Nah, next lagi sekali. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Al-Quran itu punya nama lain Ashifa, yang artinya obat. Jadi, Al-Quran itu merupakan obat bagi semua penyakit kayak gitu, termasuk gangguan perilaku. Karena salah satu penyebabnya karena Al-Quran tuh memiliki kandungan makna yang bisa jadi pedoman dan tuntutan kita dalam berkehidupan kayak gitu bagi kita sebagai umat manusia kayak gitu. Nah, manfaat terapi Al-Quran itu yang pertama, ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau kita membaca dengan tartil, itu dapat memberikan manfaat seperti setelah membacanya kita tuh menjadi lebih tenang, terus juga saat kita gundah itu bisa menghilangkan perasaan gundah dan takut, sama bisa menurunkan ketegangan yang terjadi di diri kita. Nah, penyebabnya karena apa sih? Karena ada saat kita mendengarkan ada penelitian kalau saat kita mendengarkan hormon endorfin kita tuh aktif kayak gitu, meningkat. Jadi itu yang menyebabkan suasana hati kita itu menjadi santai kayak gitu setelah kita membaca atau mendengarkan murotal Al-Quran. Terus juga banyak penelitian yang menemukan memang kalau Al-Quran itu memang bisa menyembuhkan penyakit atau gangguan seperti bisa mengurangi perilaku agresif bagi anak autis, terus juga bisa meringankan perilaku gangguan depresi kayak gitu. Next. Nah, terapi Al-Quran bisa nggak sih untuk menangani anak tunalaras? Next. Ternyata memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata terapi Al-Quran itu punya memberikan efek perubahan perilaku yang lebih baik bagi anak tunalaras kayak gitu. Ada penelitian yang menunjukkan seperti itu. Next. Nih. Ini saya ambil dari penelitiannya Kusmawati kalau memang dia tuh meneliti di SMK Tangerang Selatan bahwa di SMK ini tuh ada mencanangkan program. Mereka tuh sekolah ini punya program untuk mengatasi siswa tunalaras itu agar mengalami perilaku yang lebih baik tuh dengan terapi Al-Quran. Nah, caranya itu yang pertama ini, terapi Al-Quran ini dikhususkan pada surat-surat pendek yang dihafal, terutama di juz 30 kayak gitu, dengan durasi kurang lebih selama 30 menit. Terus tuh selain juga membaca atau menghafal, guru tuh juga melakukan memberikan motivasi secara realistis gitu terkait kehidupan nyata yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Terus juga selain itu guru pendamping tuh juga melakukan
kan anak tunalaras itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Jadi alangkah baiknya memang ada faktor eksternal dari guru untuk mendukung anak tunalaras ini agar ya sedikit perlahan merubah perilakunya menjadi lebih baik kayak gitu. Dengan mendengarkan keluhannya atau yang lainnya kayak gitu. Nah, terus program ini itu dilakukan setelah sepulang sekolah kayak gitu. Jadi program ini tuh juga dibuat sebagai punishment bagi anak-anak yang melanggar peraturan, bolos sekolah kayak gitu. Jadi mereka yang membolos sekolah, melanggar peraturan, terus juga berkata kasar itu diberikan punishment yang dimana dilakukan di setelah pulang sekolah kayak gitu. Jadi mereka disuruh hafalan juz 30 kayak gitu. Next. Nah, terkait dengan kelebihan dan kelemahan terapi Al-Quran, sebenarnya belum ditemukan adanya kelemahan dari terapi Al-Quran. Hanya saja terapi ini memiliki kelemahan kalau bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran memang belum bisa diterapkan kayak gitu. Nah, di sekolah yang SMK Tangerang itu juga ada sih sebenarnya perlakuan bagi anak-anak yang memang belum bisa membaca Al-Quran, dan itu memang benar-benar didampingi dari awal agar mereka bisa membaca Al-Quran gitu. Didampingi oleh gurunya. Nah, kelebihan dari terapi ini memang selain mengubah perilaku menyimpang, juga bisa membentuk kecerdasan spiritual bagi anak tunalaras kayak gitu. Karena ya itu tadi sebenarnya kan mereka tuh dilibatkan pada aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas ibadah seperti mengaji, menghafal Quran, terus juga mentadaburi kandungan ayatnya kayak gitu. Next. Nah, rekomendasi. Sebenarnya kan kalau yang penelitian tadi kan diterapkan di sekolah ya. Nah, sedangkan sekarang di kondisi pandemi itu seperti ini, tentu saja terapi ini tidak dapat diterapkan oleh sekolah kayak gitu, oleh guru pendampingnya. Jadi oleh karena itu, terapi ini tuh sebenarnya bisa nih diterapkan di rumah dengan didampingi oleh orang tua dari masing-masing siswa gitu. Nah, terus yang kedua, dibutuhkan penelitian lanjutan mengenai sebenarnya surah-surah apa aja sih yang ada di dalam Al-Quran yang maknanya itu dapat dijadikan intervensi untuk menangani anak tunalaras. Tuh. Jadi belum ada sih penelitian lanjutan mengenai surah-surah apa saja yang bisa sekiranya dapat kandungan, setidaknya kandungan maknanya itu apa gitu, kok bisa sampai mengintervensi anak tunalaras kayak gitu. Next. Ya, ini daftar pustaka yang kami gunakan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin sekian. Kalau teman-teman ada ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri.